semua, pernah dengar soal bantuan Kampung Nelayan Merah Putih? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2026 ini. Kita akan lihat bareng-bareng apa sih tujuannya, syaratnya apa aja, dan semua hal penting yang wajib Anda tahu. Yuk, langsung kita mulai aja pembahasannya. Nah, biar informasinya valid dan bisa dipercaya, semua yang kita bahas hari ini sumbernya langsung dari dokumen resmi ya. Kita mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026. Jadi ini bukan info katanya-katanya ya, tapi langsung dari sumbernya. Oke, jadi kenapa sih program seperti ini penting? Semuanya berangkat dari satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita bisa mengubah nasib jutaan nelayan kita? Gimana caranya membangun pesisir yang lebih sejahtera? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan loh, ini tantangan besar buat kita semua. Dan program Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa dibilang adalah salah satu jawaban strategisnya. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, yuk kita lihat dulu, emangnya apa sih masalah yang ada di lapangan? Ini dia potret tantangan nyata di kampung-kampung nelayan kita. Masalah pertama, yang paling kelihatan itu soal infrastruktur dasar yang terbatas. Coba deh bayangin, jalannya becek, susah dilewatin pas mau bawa ikan ke pasar, atau dermaganya, ya seadanya aja, kadang malah bahaya buat kapal bersandar. Ini bukan lagi soal nyaman nggak nyaman, tapi ini jadi penghambat ekonomi mereka sehari-hari loh. Terus kita lihat soal pemukimannya. Kualitas rumah yang seringkali ya apa adanya, ditambah lagi susahnya akses ke hal-hal dasar kayak air bersih atau sanitasi yang layak. Tentu aja, kondisi kayak gini dampaknya langsung ke kesehatan dan kualitas hidup keluarga nelayan, terutama anak-anak. Nah, yang satu ini juga nggak kalah penting, sistem ekonominya yang masih belum terorganisir. Jadi, nelayan itu sering jalan sendiri-sendiri. Nggak ada wadah yang kuat kayak koperasi gitu, buat bantu jualin ikan, nentuin harga yang pas, atau cari pasar baru. Akibatnya, posisi tawar mereka jadi lemah, dan ya jadi susah buat maju. Oke, setelah lihat masalah-masalah tadi, sekarang kita masuk ke solusinya. Pemerintah punya program yang disebut sebagai Transformasi Merah Putih. Yuk kita bedah gimana sih program ini dirancang buat menjawab semua tantangan itu? Jadi, apa sih sebenarnya Kampung Nelayan Merah Putih atau kita singkat aja KNMP? Gampangnya, ini adalah program untuk menciptakan kawasan nelayan yang tertata, bersih, dan sehat. Tapi ini bukan cuma soal bagus-bagusin visi kampungnya aja ya. 3 kata kunci ini, tertata, bersih, sehat, itu semua ujung-ujungnya buat satu hal, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup nelayan dan keluarganya. Nah, disinilah letak perubahannya yang paling keren. Program ini mau ngubah kampung nelayan dari yang tadinya cuma tempat tinggal biasa, jadi sebuah zona ekonomi yang produktif. Bayangin, jadi pusat bisnis. Dan yang jadi mesin penggeraknya? Koperasi. Koperasi ini diharapkan jadi jantungnya yang memompa kehidupan ekonomi di sana, yang bikin semuanya terorganisir dan siap bersaing di pasar. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu soal syarat. Buat Anda yang mungkin tertarik atau kenal komunitas nelayan yang butuh program ini, yuk kita cek sama-sama apa aja sih syaratnya. Siapa tahu komunitas Anda memenuhi syarat kan? Pertama, kita bahas syarat untuk lokasinya dulu. Ada 6 poin penting. 1. Mayoritas warganya harus nelayan. Ini jelas ya. 2. Nah ini penting, harus udah ada koperasi di sana. 3. Status tanahnya harus clear and clean, nggak ada sengketa. Biar aman ke depannya. 4. Minimal udah ada listrik dan air. 5. Tentu harus ada potensi perikanannya yang emang layak dikembangin. Dan yang terakhir, dan ini krusial, harus ada dukungan penuh dari warga dan Pemda setempat. Oke, itu tadi syarat lokasinya. Sekarang gimana dengan koperasinya sendiri? Apa aja syaratnya? Koperasinya harus berbadan hukum, punya ADART dan juga NIB atau nomor induk berusaha, terus harus terdaftar di Ekosuka, itu sistem datanya pemerintah. Koperasinya juga wajib bikin surat pernyataan kesanggupan sebagai bukti komitmen. Dan terakhir ada sentuhan soal kesejahteraan nih. Salah satu pengurusnya harus jadi peserta aktif JKN. Lengkap ya syaratnya? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kalau semua syarat tadi terpenuhi, terus bantuannya itu apa aja sih? Yuk kita unboxing isi paket bantuannya, biar kita tahu persis apa yang bakal didapat. Bantuan pertama itu fokusnya untuk membangun fondasi. Jadi ini soal sarana dan prasarana. Contohnya apa? Bisa perbaikan tambatan perahu, bangun jalan di dalam kampung, sampai bikin sarana air bersih dan toilet umum.
Intinya, ini adalah pondasi, biar kampungnya jadi lebih tertata dan lebih nyaman buat ditinggali. Yang kedua, bantuannya langsung nembak ke dapur usahanya para nelayan, yaitu bantuan alat produksi. Ini bisa berupa kapal, mesin kapal yang baru, atau alat tangkap yang lebih modern dan efisien. Tujuannya jelas, biar hasil tangkapannya makin banyak dan makin bagus kualitasnya. Dan yang ketiga, ini game changer-nya. Fasilitas rantai dingin. Apaan tuh? Ini bisa berupa cold storage atau gudang beku, pabrik es mini, sampai mobil box berpendingin. Kenapa ini penting banget? Simple, supaya ikan hasil tangkapan tetap seger. Kalau ikannya seger, harga jualnya pasti lebih tinggi. Ujung-ujungnya keuntungan nelayan jadi lebih besar. Nah, ini kuncinya. Oke, kita udah tahu syaratnya, udah tahu juga bantuannya apa aja. Pertanyaan berikutnya, gimana cara daftarnya? Tenang, prosesnya nggak ribet kok. Udah diatur langkah-langkahnya. Yuk kita lihat. Prosesnya itu gampangnya ada 3 langkah utama. Langkah pertama, koperasi siapin dan masukin proposal. Langkah kedua, proposalnya diseleksi dan diverifikasi sama tim dari kementerian. Dan langkah ketiga, kalau semua oke, bakal ada penetapan resmi siapa aja yang jadi penerima bantuan. Simpel kan? 1, 2, 3, beres! Oh iya, ada satu info penting nih yang bikin prosesnya lebih mudah. Ternyata pengajuannya itu fleksibel. Koperasi bisa maju sendiri atau bisa juga lewat bantuan Dinas Perikanan setempat. Nah, ini bagus banget kan? Artinya, kalau ada koperasi yang mungkin masih bingung cara bikin proposal yang benar, mereka bisa minta bimbingan dari dinas. Peluang buat lolos jadi lebih gede. Dan pada akhirnya, kita perlu lihat gambaran besarnya. Program ini tuh bukan cuma sekedar bagi-bagi bantuan terus selesai. Bukan. Seperti yang ditekankan di dokumen resminya, sinergi antara koperasi dan kampung nelayan ini adalah bagian dari sebuah mimpi yang lebih besar, yaitu mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Jadi, ini soal membangun fondasi untuk masa depan. Jadi, setelah kita kupas tuntas semuanya dari A sampai Z, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua, terutama buat Anda yang berada di komunitas pesisir. Apakah komunitas Anda siap untuk jadi bagian dari transformasi ini? Ini kesempatan emas untuk membawa perubahan yang nyata. Semoga penjelasan ini bisa jadi pencerahan dan bermanfaat ya. Terima kasih.